أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada dasarnya Bapak sekalian, kalau kita lihat kesehatan itu sebenarnya adalah buah dari ketaatan kita. Sering saya sampaikan bahwa kalau orang itu sehat, kalau orang itu taat pasti sehat. Kalau orang itu taat pasti sehat. Jadi sehat itu hanya imbas dari sebuah ketaatan. Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang, sains ya, atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan atau menyampaikan kepada kita berbagai macam hal ya, yang sebenarnya kalau bagi saya pribadi, sains-sains yang ada saat ini ya tidak sampai, mungkin bahasa saya tidak membuktikan tapi menjelaskan, terutama hubungannya dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau urusannya dengan Al-Quran atau hadis, maka sains itu hanya menjelaskan. Sebab kalau dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, pasti ya sains yang bermasalah ya. Seperti itu harusnya, karena iman itu tidak perlu bukti tapi membuktikan. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah lihat neraka, tapi kita yakin dengan itu semua ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Siapa itu ya? Kita ini kan ya, seperti itu. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang ada dalam disampaikan oleh Nabi SAW pasti bikin sehat. Kesimpulan utamanya, syariat itu bikin sehat, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, karena kita melakukannya untuk taat, karena ketaatan. Orang yang bangun malam rutin, Bapak sekalian, tidak akan mungkin kena penyakit yang berat. Orang yang rajin membaca Quran, jantungnya pasti baik. Bahkan terakhir saya mendapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang kawan, seorang dokter juga, yang dia meliti orang-orang yang darah tinggi sama darah rendah. Darah tinggi dan darah rendah, yang kemudian orang-orang tersebut ya membaca Al-Quran untuk berzikir, yang darah rendahnya menjadi normal, yang darah tingginya menjadi normal. Begitulah syariat, gitu kan? Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang membuat toolsnya. Allah yang bikin toolsnya. Kalau bahasa saya itu software dan hardwarenya. Kalau Anda punya mobil, sekalian, ya secanggih apapun mobil itu ada petunjuknya, ada SOP-nya. Ya, SOP-nya apa? Ya ada buku manualnya, ada servis bulanan, servis tahunan, apa macam-macam lah, seperti termasuk spare part-nya kan gitu. Jadi semakin kita kenal dekat dengan Allah, sekalian, kenal dekat dengan syariat ini, maka sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah hal yang mudah sekali kita dapatkan. Ya, mudah sekali kita dapatkan. Ya. Dan acuannya apa? Al-Quran. Tapi ada musuhnya, musuhnya maksudnya ada makhluk yang kita tahu ya, syaitan dan iblis tabarakatara, yang nggak mau manusia itu sehat. Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah ciptakan kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah. Abdullah itu butuh sehat. Untuk melakukan ibadah itu butuh sehat. Maka untuk menjalankan peran sehat itu, maka pastinya Allah menciptakan sarana prasarananya ya, sarana prasarananya, dan itu kita bisa manfaatkan luar biasa ya kalau kita mau melaksanakan itu dengan baik. Sebab apa? Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna. Kalau manusia jahil, makan berlebihan sehingga akhirnya tulangnya bermasalah, dengkulnya bermasalah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lihat orang yang ibu-ibu terutama ya. Karena ibu-ibu tuh banyak gemuk banyak gemuknya sih. Bapak-bapak juga ada sih, badannya bagian atasnya udah gede ya, perutnya sudah seperti itulah, kemudian akhirnya dengkulnya sakit. Dengkulnya kan sakit. Ketika dengkulnya sakit, apa yang dikerjakan? Suntikan, kasih obat segala macam. Bahkan ketika sudah parah banget, akhirnya tempurung lututnya diganti. Padahal masalah bukan itu. Blueprintnya kita itu, blueprintnya tubuh kita itu sudah dari dulu tuh sama gitu kan. Contoh, kita bicara tulang kaki kita itu, tulang paha atas sama paha bawah kaki lah secara umum, beban tumpunya tidak akan bisa bertambah. Beban tumbuh tidak akan bisa bertambah. Jadi nyeri itu biasanya muncul, salah satunya di samping karena yang lain adalah karena terlalu besar beban tumpu ke bawahnya.
Jadi kalau muncul nyeri di lutut, di apa, di sendi segala macam di bagian bawah, yang dikerjakan pertama kali apa? Turunin berat badan. Ya, turunin berat badan. Berat badan bisa bertambah gara-gara apa? Banyak makan. Sederhana sebenarnya, berat badan kita itu bertambah gara-gara banyak makan. Maka Islam adalah agama yang sangat low budget dalam urusan hidup sehat.